Lokasi ketiga kita berbicara tentang basement Jawa. Nah, sekarang yang kita lihat di tempat ini, kalau masyarakat lokal menyebut tempat ini adalah Gunung Wurung, ya, Gunung Wurung. Gunung Wurung itu artinya nggak jadi, ya. Kalau mau jadi nggak jadi gitulah. Nah, tapi bagi orang geologi sebenarnya ini juga wurung, karena bukan menjadi satu aktivitas vulkanik yang terjadi eksplosi dan lain sebagainya, tetapi ini adalah salah satu bentuk batuan-batuan yang disebut intrusi, ya, intrusi. Jadi kalau kita amati, maka kita bisa lihat bahwa tempat ini kita lihat ada bentuk-bentuk semacam lembaran-lembaran, ya, kolom, tiang, ya. Jadi ini adalah dikenal sebagai kekar kolom, atau istilah lainnya adalah columnar joint, ya, columnar joint. Columnar joint itu proses pembekuan, proses terjadinya biasanya adalah di dalam batuan-batuan beku karena adanya proses kontraksi. Jadi misalnya ini ada magma masuk mengintrusi batuan sekitarnya. Batuan sekitarnya kan sudah jadi beluan, sudah dingin. Panas ketemu dingin sehingga ada gaya kontraksi. Nah, gaya kontraksi itulah yang kemudian membentuk retakan-retakan bentuknya kolumner. Umumnya kolumnernya itu seginya adalah segi-segi 5, kadang-kadang segi 7 itu di bagian atasnya. Ya, jadi di atas sana itu akan terlihat kolumnernya. Nah, ini sampai ke arah bawah kita bisa lihat ini. Ya. Kalau sepintas memang seolah-olah ini adalah semacam lapisan batuan, tetapi sebenarnya bukan. Dan kalau kita amati, misalnya kita bisa dapatkan ini ada bongkahnya, ya, maka kita akan bisa lihat adanya kristal-kristal yang berbeda, adanya interlocking. Interlocking itu saling mengikat antar kristal. Itu adalah ciri khas dari batuan beku. Ya, kalau tadi di sana kita lihat ada dasit yang kristalnya saling mengikat di kampus. Nah, ini juga, tetapi ini lebih halus, lebih halus dari yang tadi. Jadi ini adalah batuan beku, dan batuan beku itu kemudian membentuk yang disebut sebagai columnar joint. Nah, diabas ini batuannya disebutnya diabas. Kenapa disebut diabas? Karena kalau secara mineralogi ini sebenarnya adalah komposisinya antara piroksin dengan plagioklas. Cuma ada tekstur khas yang disebut sebagai tekstur diabasik, pengikatan itu tadi. Sehingga kita ambil nama khasnya menjadi yang disebut sebagai diabas. Itu ya. Jadi kalau tadi kita ketemu batuan beku yang sifatnya ekstrusif, maka di tempat ini adalah batuan beku yang intrusif. Ya, intrusif. Nah, intrusi sendiri sebenarnya bisa intrusi yang sangat dalam, bisa intrusi yang dangkal, ya. Kalau keluar jadi lava kan, ya. Lava kemudian di sini barangkali ada proses hujan dan lain sebagainya, ya. Kemudian dia bisa menjadi aliran-aliran piroklastik yang ke bawah, gitu kan. Nah, ini adalah terbentuknya masih di posisi-posisi di bawah bumi kita, ya. Apa yang diintrusi, ya, yang diintrusi tentu adalah batuan di sekitar ini. Ya, sebenarnya kita kalau orang geologi mesti harus mencari zona kontaknya. Ini kontaknya dengan apa? Itu. Ya. Nah, kalau di tempat ini kita tidak lihat kontaknya, ya, tetapi di bagian bawah sana, atau di atas sana kita bisa ketemu kontaknya. Ya. Jadi dia sebenarnya mengintrusi, kalau di dalam konteks karang sambung ini adalah mengintrusi formasi karang sambung, ya, mengintrusi formasi. Iya, sebelah sana, tapi kalau ini tidak, Pak. Ini adalah semacam koluvial saja, longsoran-longsoran dari sebelah sana. Karena ini sebenarnya atasnya ini adalah masih batuan yang ini. Kalau kontak biasanya nanti ada backing effect. Ya, karena dia panas, ketemu sesuatu yang dingin, dia itu akan terbakar. Ya, bisa membentuk hornfels, bisa menjadi warnanya berbeda. Ya, itu di balik bukit ini sebenarnya ada namanya Sungai Jebuk.
Yang di kontak hilang ya? Berarti udah kalah ya? Iya, yang kontak bagian atas ini sudah hilang, ya, sudah hilang. Tetapi yang bawah ada sungai namanya Sungai Jebuk, di balik ini kita masih ketemu kontaknya. Ya, jadi ini sebenarnya semacam apa ya? Intrusinya itu seal. Intrusi itu kan ada dike, ada seal. Ya. Sejajar lapisan. Jadi lapisannya posisinya gini kira-kira. Lapisannya gini. Lah ini kemudian ada intrusi yang lewat sini di bidang kontak. Ini membentuk columnar joint. Jadi kekarnya gini, retakannya. Ini kan gini toh. Nah, joint ini biasanya akan tegak lurus terhadap bidang yang diintrusi, bidang pendinginya. Itu. Ya. Jadi ini yang kita bisa amati dari tempat ini. Kalau kan tadi itu terjadi karena ada pendinginan kan. Nah, besarnya berarti bisa beda-beda tergantung seberapa cepat dia mendingin atau Besar apanya? besar columnar jointnya. Ya, Kan kayaknya ini kok nggak bedanya sama. ya. Kalau kita lihat ini relatif sama lah ya. Relatif sama, walaupun kadang-kadang intensitasnya agak berbeda-beda dikit gitu. Artinya intensitas joinnya, ya. Ada memang yang rapat, ya. Ada juga memang yang halus, yang kasar gitu. Biasanya itu tergantung kepada berbagai macam variabel, jenis dari batuannya, ya. Kemudian posisi daripada intrusinya itu sendiri di posisi yang mana, apakah proses pendinginannya lebih cepat ataukah lebih lambat. Kalau lebih lambat, dia biasanya prosesnya akan teratur sampai ke bawah, besar-besar, relatif lebih besar, ya. Tetapi kalau dia lebih cepat, lebih dekat ke arah permukaan, dia proses lebih cepat, dia lebih halus, biasanya semacam itu. Contoh yang biasanya kita ketemu misalnya di bagian selatan Kebumen ada yang namanya bukan obsidian, tetapi di Menganti itu ada namanya semacam ini juga, tapi lebih halus columnar joint-nya. Ya. Nah, columnar joint itu yang sering dimanfaatkan untuk berbagai budaya di masa lalu, misalnya Gunung Padang. Gunung Padang itu kan sebenarnya bawahnya itu adalah columnar joint. Kemudian retakan-retakan ini dimanfaatkan untuk disusun menjadi punden berundak. Nah, itu. Ya, jadi dia berada memang di atas formasi batuan yang asli. Kemudian dibuat budaya di atasnya menjadi punden dan seterusnya. Pokoknya Pak, arah pendinginannya Arah pendinginannya. Baik. Ya. Jadi ya. Biasanya kalau kita mau menentukan itu, kita ngukur yang namanya columnar joint ini, arahnya seperti apa, diukur cukup banyak. Nah, nanti akan tahu, kalau pola sederhananya kan begini, berarti bidang pendinginannya adalah di sebelah sini. Berapa di sini itu sebenarnya bisa diukur. Ya, strike depth-nya sama ini sebenarnya. Pola ini itu berapa arah utamanya, strike depth daripada kolumnernya. Maka bidang pendingin itu adalah tegak lurus terhadap itu. Tegak lurus kan bisa dihitung itu. Kalau jalur intrusi itu dia memang harus memotong, dia mencari untuk yang intrusi itu dia nyari area batuan yang lemah sekitarnya atau harus melalui media putih atau gimana Pak? Ya, tentu dia magma, kan dia larutan silika, ada juga gas dan lain sebagainya. Ya, dia akan mencari zona yang lemah pasti, supaya dia kan punya tekanan. Zona yang lemah itu di mana? Ya, kalau dia misalnya ada satu retakan atau apa, dia pasti akan memotong ke situ dulu kan. Kemudian di situ mungkin ada lapisan, dia akan masuk menyisip ke lapisannya jadi seal. Tetapi kalau yang di sini ini menjadi dike, kan gitu. Dike pun bisa di bagian bawah itu ada yang namanya batolit yang besar, ya ada yang lakolit gitu kan. Terus ada yang di tengah ya hipobisalnya, terus yang di sini adalah yang di dekat permukaannya biasanya adalah sil-sil semacam itu. Jadi dia mencari bidang yang lemah. Bidang yang lemah bisa lapisan batuan kan pasti lebih mudah daripada menerobos ini kan. Tetapi bisa juga menerobos misalnya ada retakan.
ada tektonik sebelumnya. Ya. Ya. Kasih Pak. Oke. Nah, biasanya mahasiswa geologi kita bawa ke sini tentu untuk mendeskripsi, untuk mengukur strike depth-nya daripada ini, yang kemudian ujungnya itu tadi, bidang pendingin dan lain sebagainya. Posisinya di mana, hubung kaitnya dengan yang lain di mana gitu. Ya. Jadi kalau ini tuh kolumnernya itu berubah karena setelah proses tektonik atau sama ya? Ya. Ini belum bisa sampai ke situ memang. Kesimpulan sampai ke situ. Apakah pasti ini setelah itu ada tektonik berikutnya? Ya. Tetapi kalau kita amati si kolumner ini sama bidang pendingin lapisan batuan di seberang sana itu sejajar gini. Jadi artinya setelah pembentukan lapisan batuan, ya dalam hari ini adalah di formasi karang sambung, itu kira-kira Eosen, ya. Kemudian karang sambung kemungkinan ada satu proses pengangkatan, ya. Kemudian ada aktivitas vulkanik, ya. Ini sekitar 30-an, datingnya itu sekitar 38, ya. Nah itulah yang menghasilkan itu. Setelah itu pasti ada tektonik lagi. Tapi berarti kemungkinan Ya, itu ya baru ada tektonik. iya. Oke, kalau ya ada kita foto di sini ya. Backgroundnya